Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sungguh mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mengawali aktivitas kita dengan tazkirah atau sharing atau mereview pelajaran-pelajaran agama kita yang sebenarnya sudah mafhum bagi kita semuanya. Tapi mudah-mudahan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bahwa sesungguhnya prinsip dari saling mengingatkan itu berguna bagi orang-orang yang beriman, menyegarkan ingatan, mengkhusyukkan kalbu, mengamalkannya. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan itu di pengantar saya tadi saya sudah sebut. Syahrun sayyidus syuhur. Penghulunya bulan. Kemuliaannya tanpa berkata bulan lain lalu tidak mulia, bukan. Masing-masing punya keistimewaan. Tapi Allah jelas dalam firman-Nya itu bahwa memuliakan bulan Ramadan dengan apanya yang memuliakan Ramadan, Ustaz? Pada saat kita fahami bunyi ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu. Bulan Ramadanlah yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di mana mulianya? Letak mulianya adalah Al-Quranul Karim sebagai kitab yang memanusiakan manusia. Apa sih maksudnya, Ustaz, memanusiakan manusia? Menjadikan sosok fisik manusia yang ahsanu taqwim itu paling baik bentuknya, beda dengan binatang itu. Ahsanu taqwim hanya akan menjadi manusia yang utuh kalau perilakunya juga manusiawi. Nah, dalam Al-Quran, hudan, petunjuk itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Di situ, kita menyebut bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur. Penghulunya bulan. Di situ juga letak kemuliaannya. Pemirsa sekalian, karena dia sudah menjadi bulan yang mulia, bulan yang dilipat gandakan amalan kebaikan seseorang. Seseorang berbuat hanya sunnah, tapi kok pahalanya dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah tidak hanya memuliakan status bulan ini, bulan Ramadan ini, tapi juga menyiapkan amalan-amalan di dalamnya yang utama, yang mulia. Yang kalau itu diamalkan, maka kita akan ibaratnya seandainya sebuah video yang bisa diputar, nilai pahala itu, maka tidak akan kita akan melanggar itu protokol kesehatan. Karena orang akan ke masjid. Tapi karena kita taat protokol kesehatan, misalnya full masjid, kita ikuti anjuran pemerintah lagi di luarnya masjid untuk ikut sholat. Tapi itulah rahasia sekaligus ujian keimanan hamba Allah untuk prestasi di akhirat, tidak diperlihatkan pahala. Nah, itulah sebabnya ibadah-ibadah mulia yang mengikuti puasa Ramadan itu kan sebenarnya kita faham banyak ya, tapi mungkin pada konteks kita pagi hari ini akan terbatas saja kita menyebutnya. Yang wajib itu hanya satu di bulan Ramadan, yakni puasanya.
amalan-amalan mulia lain itu nawafil namanya. Apa namanya itu? Apa maksudnya itu? Dia adalah hukumnya memang sunnah tapi sangat diutamakan. Oleh karenanya ada bagusnya kita meningkatkan pengertian amalan nawafil atau sunnah dari yang kita pelajari secara tradisional dahulu. Dulu kan kita belajar seperti ini ya. Wajib apabila dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kebalikannya haram. Ditinggalkan dapat pahala, dilakukan dapat dosa. Yang mubah dikerjakan biasa-biasa saja, tidak punya konsekuensi macam-macam, dosa misalnya. Kemudian yang makruh lebih utama ditinggalkan, malu kalau dilakukan, tapi tidak haram. Nah, kalau sunnah yang dulu ya, ini yang saya maksud, baik kita perbaiki lagi lah pengertian itu, lebih meningkat kualitas pemahamannya. Kalau dahulu kita paham dilakukan baik, tidak dilakukan tidak apa-apa. Apa yang maunya Pak Ustadz hari ini? Pengertian sunnah yang paling tepat adalah dilakukan itu memuliakan, banyak pahala, menyehatkan itu, dan meninggalkannya rugi. Kenapa rugi? Apa yang diamalkan oleh saudara kita di bulan Ramadan ini, dia berjuang sama-sama aja, sama-sama fisik kita lemah karena kan sama-sama puasa, sama-sama kerja. Tapi kok dia bisa tarawih, tapi kok dia bisa tilawah. Oh, di mana bedanya ini? Nah, kita yang rugi, bukan tidak apa-apa. Bahwa tidak dosa, iya. Nah, pemirsa sekalian, pengertian yang sangat sesimpel itu kita tingkatkan sedikit bahwa dikerjakan memuliakan, dapat pahala, melegakan, dan kalau ditinggal dia merugikan kita bagi yang meninggalkannya itu. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membincang ya, bertazkirah tentang amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Cukup banyak yang disiapkan oleh Allah. Tinggal kita bagaimana memilih yang paling cocok dengan kita. Tapi izin saya tambahkan satu lagi. Karena nawafil itu atau sunnah amalan utama itu sebenarnya taqarrub ila Allah. Ada ulama menegaskan begini, Ibnu Taimiyah. Wajibat taqarrub bil faraid. Cara mendekatkan diri kepada Allah itu wajib dengan melakukan yang fardu dulu. Apa maksudnya, Ustaz? Kita ikuti amalan-amalan utama itu setelah yang wajib dulu. Pelajari yang wajib, kaji hikmahnya, insya Allah kita khusyuk. Di sini mudahnya kita masuk kepada yang sunnah-sunnah. Qablan nawafil, sebelum melakukan yang sunnah. Wa taqarrubu bin nawafil innama huwa yakunu taqarrubuha idza fa'altil faraid. Jadi setelah yang fardu akan mengantar kita mudah memasuki kepada yang nawafil. Karena kan begitu ya. Kita merasa yang wajib sudah, keharusan sudah. Kita dengan mudah masuk. Tidak boleh dibalik. Sunnah dulu deh. Yang wajib-wajib malah di belakang karena dikira lebih mulia. Fadilah-fadilah ini yang sekali lagi izin kalau saya istilahkan sangat terlalu sederhana pemahaman kalau begitu. Bahwa mengamalkan yang banyak pahalanya, yang mulia itu, tapi tetap dahulukan yang wajib. Nah, pemirsa sekalian, kita coba-coba masuk yang satu yang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail kenapa ini diangkat, Ustaz? Sebab begini, Qiyamul Lail itu sudah menjadi kebiasaan sendiri di masyarakat kita, agak beda dengan negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi. 10 pertama ramai. 10 kedua sedang-sedang keramaiannya. 10 terakhir makin kurang. Kenapa?
Karena masjid AC-nya 4. Mall AC-nya seluruhnya. Diskon lagi. Kira-kira gitu. Salahkah? Tidak salah. Cuma saya mau menegaskan begini, bahwa bagaimana keutamaan Qiyamul Lail itu. Qiyamul Lail ini kalau terlalu detail agak panjang, tapi kita simpel saja. Masuk Qiyamul Lail itu juga tarawihnya. Walaupun ada yang memisahkan Qiyamul Lail itu tarawih lain, tahajud lain. Tahajud hanya yang tengah malam, itu juga boleh. Tapi dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu ditegaskan bahwa Qiyamul Lail dalam artian tarawih tidak ada perbedaan di antara kemuliaannya, kesunnahannya. Tidak ada perbedaan ulama, semuanya berkata itu utama. Hanya saja cara menghitungnya. Ada yang 8 berdasarkan pengalaman Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih salat malamnya di atas 11 rakaat. Tapi ulama lain mengemukakan hadis berikutnya, bahwa Aisyah itu kan muda, tidak lama istri yang paling lama bersama Rasulullah itu adalah Khadijah dan sahabat-sahabat yang seusia dengan Rasul, termasuklah Abu Bakar dan Umar. Umar bin Khattab lalu menyimpulkan bahwa Qiyamul Lail dalam artian tarawih itu lebih bagus dilakukan 20 tarawihnya, 3 witirnya, sebab mereka ini lebih pengalaman. Adakah yang salah? Saya mau tegaskan bahwa dalam agama bukan, kalau 2 pendapat, 2 yang kita dengar informasinya, bukan, jangan didorong diri kita kepada mana yang benar, mana yang salah. Ini penempatan yang tidak pas. Apa pada yang jalan keluarnya kalau agama Ustaz? Ada yang beda. Kan biasanya kalau ada yang beda, ada yang benar, ada yang salah. Agama tidak begini. Agama itu adalah yang ada dalilnya baru ditarjih. Nah, jadi yang 20 rakaat afdol. Apa afdolnya? Nabi SAW tegaskan, yang 20 rakaat dan 8 maksud saya, Nabi SAW memberikan jaminan bahwa man qama ramadhana, barang siapa yang berdiri sholat malam, ya tarawihnya, ya witirnya, ya tahajudnya sekaligus. Bagi yang sudah rutin itu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ada di antara kita, anak muda kita bilang, Quran keren Ustaz, cuma diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak abstrak itu. Boleh jadi kan? Dan kita semuanya, saya pribadi jamaah sekalian, begitu kelelahan kerja misalnya, harus dipaksa diri. Ini kan diampuni oleh Allah. Di sini ujian agama kita. Kalau kita masih merasa kebahagiaan dunia, dapat rezeki, dapat THR misalnya, dikasih oleh instansi kita, maka bahagia. Tapi akan ada di antara hamba Allah yang jauh lebih bahagia kalau yakin, capek, dia berkeringat, keringat sholat. Iya. Berkeringat sholat, basah punggungnya itu karena sholat, baik 8 rakaat, apalagi yang 20 rakaat, dia merasa Masya Allah, berbahagia. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rasio kita boleh jadi berkata, yang enakan 8. Benar, tapi hanya dilihat dari sedikit. Jangan dikira orang yang mampu melakukan 20 rakaat itu kalah bahagianya. Bagi yang mengamalkan ibadah, sebab ibadah itu mestinya tidak hanya rasio, tapi rasa. Kok ada orang tua mampu berdiri tegak bersama penghafal Quran yang targetnya 30 juz selama Ramadan, 1 juz per malam, berapa lamanya itu? Kok ada yang mampu? Karena ini yang dia bayangkan. Dia sudah rindu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa efeknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Orang yang merasa diampuni oleh Allah, dia tegak lurus kepalanya bergaul di masyarakat.
boleh hidup sederhana, boleh dari segi prestasi duniawi, boleh beda, boleh sekali. Tapi prestasi agama bagi orang yang merasa dirinya diampuni oleh Allah istimewa. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi menjadi motivasi yang besar bagi orang yang bisa melakukan qiyamul lail, salat tarawih ini. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail, kalau yang tahajud itu ya kita bagi dua. Kalau yang tahajud, orang yang walaupun tahajud ini tidak hanya di bulan suci Ramadan, kalau berdasarkan ayatnya itu, tapi Allah memberikan imbalan. Apa imbalan Allah? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah bagi orang yang rajin wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka, asa semoga Allah mendudukkanmu, melantikmu maqaman mahmudat, pada kedudukan yang mulia. Kalau Al-Quran dan itu kepada Allah kata-katanya semoga ke arti sesungguhnya, bukan semoga, pasti. Jadi kalau Allah katakan dirikan, lakukan sholat tahajud agar Allah melantikmu menjadi maqaman mahmuda, maka sesungguhnya kita memasukkan diri, ibaratnya mengambil kursi di dalam sebuah kemuliaan. Ibaratnya di bioskop itu dipesan dulu ya, pasti ada tiket kita untuk masuk di dalamnya sebagai amalan yang mulia di sisi Allah, terutama sekali qiyamul lail, tahajud di bulan Ramadan. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang paling bagus kita selalu doakan dan niatkan agar selama bulan Ramadan kita diberikan oleh Allah iman yang prima, imun juga yang prima, sehat maksudnya, sehingga niat beramal ditunjang oleh fisik yang kuat, sehat walafiat. Nah, pemirsa sekalian, yang kedua yang amalan utama di bulan Ramadan di antara, kan banyak sekali ya. Ada zakatnya, ada qiyamul lailnya, ada tadarrusnya, ada bersih-bersihnya. Saya mau ambil yang ini. Pada saat kita kesehatan itu ya, terutama di era pandemi, mengaitkan puasa, ibadah puasa sebagai amalan utama dengan amalan lain itu adalah menjaga kebersihan. Ini sungguh-sungguh pandemi itu kita sampai harus pakai masker, harus menjaga hembusan nafas kita, apalagi ada dropletnya kepada saudara kita, itu sebuah perintah agama yang sangat baik dan berkaitan dengan puasa. Jadi bagaimana maksudnya Ustaz? Nabi SAW menegaskan bagaimana menjaga puasa itu tetap bagus perasaan, sehat, dan bernilai ibadah. Ada hadis yang bunyinya begini, tentang siwak ini. Rasulullah menegaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, fi fadli siwaki wa khisalil fitri, Nabi bersabda, laula an asyukka ala ummati, seandainya tidak memberatkan bagi umatku. Bayangkan bijaksananya ini hadis. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Dalam riwayat lain, inda kulli sholatin. Maka saya akan perintahkan setiap sholat dia bersiwak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menarik untuk mendalami atau mengkajinya ini ya. Tapi hadis ini ya, itulah bahasa orang berilmu, orang bijak. Pertanyaan ke kita, kalau Nabi berkata, laula sekiranya an asyukka ala ummati, tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli sholati, maka saya akan perintahkan setiap sholat, taruhlah misalnya 5 waktu bersiwak. Pertanyaan kita, kalau kita rindu sehat, senang bergaul,
Jangan sampai bau mulut karena kita tidak mengunyah. Sebab bau mulut itu bukan karena memang dari sananya bau, karena tidak mengunyah sehingga berbau. Maka agama lewat hadis Nabi, apanya yang berat kalau kita bersiwak 5 kali? Apanya? Walaupun hadisnya begini. Yang kedua, hadis ini kalau saya maknai sedikit, boleh jadi ada peradaban entah kelompok tertentu, sebuah daerah yang sangat masih udit begitu, bersiwaknya saja amat sulit. Atau karena memang susah, yang repot kalau berbudaya, karena betapa akan rumitnya itu kesehatan dijaga. Nabi sebenarnya menegaskan, tidak susah menjaga kebersihan itu, bahwa yang dimaksud kategori di sini siwak, tradisionalnya kayu siwak yang dari tanah suci itu, masjid dari Makkah itu, tapi dikontekskan bagi kita yang di luar Makkah di Indonesia adalah bersiwak yang pakai odol. Ada kayu siwak lagi yang diproduksi. Tapi apapun alatnya, itu yang menjadi memuliakan kita. Berkumur-kumur misalnya kalau mau bau mulut, lebih baik asal yakin tidak akan mengganggu, tidak ada yang masuk ke kerongkongan. Jadi amalan utama di bulan suci Ramadan ini yang kita amalkan, salah satu diantaranya adalah bersiwak dalam setiap momen. Kalau tidak 5 kali sehari semalam, dalam sekali setiap sholat itu, maka minimal ya seperti yang diajarkan oleh ibu, guru, bapak, guru, orang tua kepada anak-anaknya. Bagi yang dewasa, marilah kita rajin-rajin ini demi kesehatan, termasuk saya katakan tadi di pandemi. Jadi orang yang bermasker tidak bersih mulutnya, nyiksa diri itu. Sayangnya kalau hidungnya pilek, tidak dirasa bau mulutnya sendiri kalau kembali ke dia. Nah ini kita berkurang jemaat sekalian, agar ini serius sebenarnya, tapi menjaga kebersihan mulut itu sangat substansi, terutama pada saat kita akan melayani umat, akan datang pergi sholat berjamaah, apalagi sebagian jamaah kita, pengurus masjid kita, terpaksa karena animo umat Islam, terpaksa tidak jaga jarak yang ideal, yang satu meter, hanya 1,5 meter. Bahkan ada yang hanya 20 cm jaraknya, tapi tetaplah upayakan. Ini menjadi sangat relevan kaitannya kita mengamalkan amalan utama yang mulia di bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan seperti ini, termasuk diantaranya bersiwak. Rasulullah menegaskan itu untuk memuliakan diri dan menyehatkan diri, serta mengelastiskan pergaulan, harmonisasi kehidupan bersama, mengkampanyekan hidup sehat bersama di era pandemi yang masih mengancam ini dengan amalan seperti ini. Yang berikutnya, yang terakhir tentu adalah tilawatil Quran. Barang siapa yang mentilawahi Al-Quran, sesungguhnya dia memuliakan dirinya, sebab pahala-pahala la aqulu alif lam mim harfan. Orang yang membaca alif lam mim itu sudah berpahala 30. Karena alif lam mim satu kali disebut, tapi Nabi menghitungnya dengan 3 huruf. Alif 1 berarti 10 pahala, lam 1 10 pahala, mim 1 huruf 10 pahala. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Baca surah Al-Fatihah, apalagi kalau di antara kita ada yang mau menyegarkan inspirasi hidup dengan membaca kitab suci kita, maka ini sungguh-sungguh amalan yang akan membawa seseorang keluar dari bulan Ramadan penuh inspirasi. Calon pemimpin masyarakat, calon pemimpin formal, kalau mau punya terobosan yang baru pada masyarakat atau umat yang kita pimpin, jangan hanya mengandalkan olah pikir sendiri tanpa membaca kitab suci kita. Modalnya, bacalah kitab suci kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Insya Allah inspirasinya, terobosan-terobosan kebijakan akan terasa nikmat bagi umat. Mudah-mudahan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.